Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Teman-teman, di video kali ini kita akan update untuk koin INJ sesuai dengan requestan dari Dedi Nur. Katanya minta dibahas. Oke, INJ atau Injective adalah sebuah proyek DeFi, teman-teman. Dia hari ini harganya ada di kisaran Rp108.000 dan hari ini ada sedikit koreksi terhadap market. Kemudian dia berada di peringkat 74 di CMC. Jadi sebagai project DeFi tentunya tujuan daripada INJ adalah untuk menawarkan pertukaran mata uang digital yang sepenuhnya desentral. Jadi tidak ada institusi orang yang mengontrol, yang memaksakan kontrol atas pengembangan proyek ini. Jadi proyek ini itu didukung oleh Binance, Pantera, dan Haset. Jadi bisa dibilang ini proyek bagus ya. Yang support adalah perusahaan-perusahaan yang juga sama besarnya, teman-teman. Chain Injective adalah fondasi blockchain dari proyek ini yang mana ia menampung buku pesanan sepenuhnya terdesentralisasi menggunakan mesin virtual Ethereum, which is EVM ya. Dia udah langsung otomatis terkoneksi. Kalau kita langsung masuk ke websitenya, dan ini websitenya teman-teman, Injective. Jadi dia memang platform DeFi yang punya akses kecepatan transaksi yang sangat bagus. Di dalamnya ada exchange, ada fitur lending juga, tempat kita bisa pinjam pinjam dana ya. Kemudian juga ada perdagangan aset derivatif. Ini mirip seperti option, seperti futures dan lain sebagainya. Ada fitur stakingnya, ini mirip seperti staking, liquidity pool dan ya dan kawan-kawannya. Kemudian juga ada insurance. Ini didukung oleh komunitas DAO mereka dan juga Web3. Itu teman-teman, injektif transaksinya kecepatannya sekitar 25.000 time per second. Jadi bisa dibilang sangat-sangat cepat ya. Kecepatannya instan, sekian detik saja, udah langsung selesai transaksinya. Kemudian dia menggunakan teknologi terbaru proof of stake, which is sebenarnya great, bagus teman-teman. Dan ekosistemnya dia sangat-sangat banyak teman-teman. Jadi banyak sekali injektif ini terkoneksi dengan banyak sekali platform ya, termasuk platform-platform yang mayoritas sih kalau kita lihat ini bergerak di Ethereum. Kenapa? Karena mereka juga bergerak di Ethereum. Jadi ekosistemnya sangat-sangat besar saat ini teman-teman, injektif. Untuk kepemilikan wallet aku sempat cek ya, ini agak mengejutkan sih, aku lihat ada satu alamat wallet yang sangat-sangat besar yang punya kepemilikan injektif sampai 56%. Apakah ini negatif? Kalau menurutku ya ini mungkin negatif, tapi tidak sepenuhnya negatif. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari komposisinya yang saat ini teman-teman, si pemilik wallet ini itu terus melakukan akumulasi sejak Juli 2021 sampai hari ini. Dia tetap melakukan pembelian terhadap INJ. Kita nggak tahu ini siapa, tapi yang pasti dia benar-benar investor dan memiliki hak mayoritas terhadap proyek ini. Kenapa? Ya karena kepemilikannya di atas 51%. Jadi ini bisa positif, bisa negatif. Lalu gimana untuk pergerakan harga INJ? Oh ya, satu lagi sebelum kita masuk ke price action-nya, teman-teman harus perhatikan ini. SEC saat ini lagi melakukan revisi aturan. Dia menargetkan pertukaran aset digital dan juga DeFi. Ya, jadi belakangan memang SEC benar-benar hawkish terhadap proyek-proyek kripto. Semua dituduh sebagai security. Bahkan untuk DeFi-nya sendiri pun juga mereka sekarang sedang menggarap yang namanya regulasi. Jadi siap-siap aja proyek-proyek DeFi mungkin akan kena. Jadi untuk posisi sekarang menurut saya sih belum aman. Ya, belum aman. Ada mungkin proyek DeFi yang bakalan gugur karena memang aturan daripada SEC ini, ada juga yang masih tetap survive dan kita masih belum tahu nih aturannya seperti apa. Jadi otomatis kita juga belum tahu koin-koin mana, bukan koin, project-project mana, project DeFi mana yang bermasalah. Jadi kurang lebih itu. Makanya teman-teman harus lebih hati-hati sih buat sekarang. Nah, karena ini punya kepemilikan sangat banyak ya, apa yang terjadi teman-teman, ternyata harga INJ malah melesat naik. Melesat naik dengan volume wheels yang sangat-sangat besar. Asumsi saya pribadi adalah dengan tingginya whale seperti ini atau smart money seperti ini sih sepertinya kerjaan dari pemilik wallet ini teman-teman. Kayaknya dia cukup aktif dalam hal trade di INJ. Mungkin juga wallet yang di bawahnya ini, karena dia juga punya kepemilikan sekitar 18%, sisanya ada di Binance dan ya kecil-kecil semua. Jadi bisa dibilang dua tokoh ini, dua pemilik wallet ini yang punya
kontribusi yang sangat banyak terhadap pergerakan dari INJ. So far sih INJ udah melesat dari kisaran harga 1,2 dolar, terbang udah 600%. Pernah sampai ke level 9 dolar. Dan posisi INJ benar-benar bagus. Kalau menurut saya dia sudah melewati level support di 4 dolar ini. Which is kemarin ketika dia menjadi level resistance, sebenarnya INJ udah 2 kali ketolak ya, kena reject 2 kali. Tapi alhasil apa? Volume perdagangannya sangat tinggi, smart money-nya sangat bagus, dan INJ melesat. Lalu apakah posisi sekarang menarik buat kita? Yes, kalau bagi saya menarik buat teman-teman yang mau melakukan akumulasi. Kenapa? Karena dari time frame daily kita baru aja melihat potensi double top. Double top 1, 2. Ini udah cukup sebagai konfirmasi double top. Kita cuma perlu menunggu dia breakdown daripada level resistance di sini. Artinya apa? Artinya adalah kita bisa tarik dari sini ke sini. Maka kita akan menemukan potensial dia terkoreksi. Dan koreksinya cukup cantik teman-teman ke level support. Ke level major supportnya. Ya, jadi bagus banget posisi buat sekarang. Maka dari itu kalau kita melihat posisi seperti ini, saya rasa posisi yang paling ideal buat melakukan entry adalah di sini. Di kisaran harga 4,5 dolar. Ini adalah level yang sangat-sangat ideal untuk didapatkan kalau teman-teman ada yang punya planning buat entry di INJ. Saya rasa ini level yang masuk akal. Tren dari INJ menurut saya sangat bagus, impulsif dengan volume perdagangan yang sangat tinggi, beda ya daripada koin-koin lain, altcoin. Saya sendiri justru nggak memperhatikan token ini. Jadi thank you banget untuk Bang Dedi yang udah ngasih inspirasi. Mungkin teman-teman juga yang ada nonton video ini akan dapat, wah ini bagus nih, koin punya prospek dan sekarang dia udah naik cukup tinggi, udah naik dari level support kuatnya, dan peluangnya sekarang udah double top. Which is artinya waktunya buat koreksi dulu. Saya rasa dengan posisi yang seperti ini INJ sangat berpeluang untuk melampaui all time high-nya di kisaran 23 dolar. Sementara posisinya sekarang udah sangat-sangat aman. Jadi ya itu, tinggal jangka pendek aja mungkin dia bakalan koreksi. Jadi teman-teman yang FOMO bisa tunggu di 4,5 dolar. Sementara itu dari pergerakan Bitcoin, so far Bitcoin melempem ya. Belakangan Bitcoin hanya bergerak sideways di kisaran range 30.000 sampai dengan 27.000, dan sekarang dia bergerak di dalam sebuah symmetrical triangle. Kita belum tahu arah lanjutannya dari Bitcoin, tapi kita berharap Bitcoin bakalan bullish. Nah, yang paling sial adalah BTC dominance-nya. Itu menguat 1,6%, dan ini sudah cukup bikin deretan altcoin di sini pada merah semua. Ya, jadi ya sementara koreksi dulu lah buat market teman-teman. Jadi INJ sendiri kalau kita melihat dari potensinya memang masih dalam tahap koreksi sepertinya untuk jangka waktu pendek, dan juga di time frame 4 jam kelihatan ini volume smart money udah pada pergi ya dari market. Jadi volumenya turun, smart money-nya juga hilang. Mungkin karena weekend juga. Jadi kalau saya rasa untuk peluangnya sekarang sih kita perlu menunggu konfirmasi dari INJ untuk turun sampai di bawah 6,4%. Baru kita bisa mengatakan ini adalah double top. Jadi double topnya masih potensial dan baru terkonfirmasi ketika dia breakdown dari area 6,4. Maka target berikutnya adalah di 4,5 dolar. Level yang cukup ideal buat melakukan akumulasi. Lalu gimana kalau INJ ternyata nggak tembus di bawah dari 6,5 dolar ini? Ya udah, mungkin pergerakannya bakalan sideways aja dan mungkin double topnya bisa jadi fail. Jadi kalau posisinya seperti itu ya berarti dia arahnya nggak ngetes level support. Tapi sih kalau yang sehat tes level support sih, karena kan di sana pasti akan ada banyak orderan, banyak orang yang ketinggalan nih di area-area ini sekitar 6 dolar sampai dengan 5 dolar itu banyak yang ketinggalan pastinya. Ya gitu aja, semoga bisa bermanfaat buat INJ. So far so good lah buat saat ini. Paling yang teman-teman harus perhatikan adalah kasusnya SEC ini teman-teman. Kita belum tahu regulasinya seperti apa ke depan. Itu aja, semoga bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andri, makasih.